Pada kesempatan kali ini masih di topik yang sama, yaitu mengenai kimia analisis dasar, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kualitatif kation berdasarkan reaksi golongan, yang dimana nanti akan dibahas beberapa penjelasan mengenai reaksi golongan dari kation, dan juga ada beberapa contoh yang akan disampaikan nantinya. Dan sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Loviani, Dikta Azahra dengan NIM 170. Seperti pada biasanya di sini ada tujuan dari mempelajari materi analisis kualitatif golongan kation, yang dimana di sini kita bisa untuk memahami, terutama menjelaskan prinsip dari cara kerja analisis kualitatif kation berdasarkan reaksi golongan ini. Selain itu, kita juga bisa untuk memahami dan menjelaskan bagaimana sih caranya mengawali analisis kation berdasarkan reaksi golongan. Yang kita ketahui itu ya, kalau misalkan reaksi golongan itu kan ada beberapa macam, dan bagaimana cara menganalisisnya itu perlu kita pahami dan kita ketahui. Dan kemudian juga kita harus bisa menjelaskan dan memahami reaksi golongan kation, salah satunya itu dengan menggunakan metode H2S. Baik, nah selain tujuan tadi itu dalam materi yang akan disampaikan kali ini juga ada apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama-tama pasti tidak lupa untuk memulainya dengan pendahuluan, yang dimana akan dijelaskan mengenai reaksi golongan kation ini terlebih dahulu, agar dari kalian semua juga bisa mengetahui dari apa itu reaksi golongan kation, dan kemudian dilanjutkan dengan reaksi kation golongan 1, reaksi kation golongan 2, reaksi kation golongan 3, reaksi kation golongan 4, reaksi kation golongan 5, dan perlu kita ketahui gitu, dalam reaksi kation ini, khususnya reaksi golongan ini, terdapat 5 reaksi golongan kation, yang dimana kelima ini punya cara tersendiri untuk analisisnya, dan bagaimana cara memahami dan menganalisisnya, maka nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Baik, kita mulai ke pendahuluan terlebih dahulu gitu. Perlu kita ketahui juga bahwa analisis pada dasarnya sama, kita mengidentifikasi. Yang di sini akan kita pelajari adalah bagaimana cara mengidentifikasi golongan kation, yang memang golongan kation ini berbagai macam, mulai dari golongan 1 hingga golongan 5. Di sini untuk menganalisis secara kualitatif analisis kation ini, kita bisa melakukan dengan reaksi kimia atau dengan juga melalui fisika dan kimia, yang bisa kita lihat secara spesifik atau khasnya gitu ya, yang dimana dalam reaksi ini nanti menghasilkan warna, atau bisa juga bau, atau terbentuknya endapan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas lagi kembali di slide selanjutnya. Pada intinya untuk pendahuluan ini kita perlu mengetahui gitu, bahwa yang kita analisis ini merupakan golongan kation, yang dimana golongan kation ini memiliki berbeda-beda dari golongan 1 dan golongan 5. Dan otomatis adanya reaksi spesifik pun yang berbeda-beda dari golongan 1 hingga golongan 5. Dalam melakukan tahapan analisis kation, kurang lebih sama seperti tahapan dalam analisis anion yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yang dimana bedanya di sini ya cuman kita pada kali ini tuh melakukan analisis terhadap senyawa yang diduga golongan kation, yang dimana di sini pertama-tama pasti kita tidak lupa untuk menganalisisnya, melakukan hal yang pertama itu pendahuluan. Itu pasti selalu dilakukan pertama kali, pemeriksaan pendahuluan, yang dimana terdapat organoleptik, baik warna, bentuk, rasa, dan bau. Terus ada pemeriksaan dalam tabung uji, warna nyala, uji blok arang, boraks, ion amonium, terus barulah kita masuk ke reaksi golongan setelah dari pemeriksaan pendahuluan ini. Ketika selesai dari reaksi golongan, baru dilanjutkan dengan reaksi spesifiknya.
Kemudian barulah kita bisa membuat kesimpulan. Nah, untuk dari pertama kan tadi dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Nah, dalam kita melakukan reaksi golongan ini, hasil dari semua yang sudah didapat gitu dari reaksi golongan ini, baru kita bisa mengidentifikasi secara spesifiknya ke reaksi mana yang akan kita lakukan selanjutnya. Biar lebih mengerti, kita akan bahas di next slide-nya. Dalam reaksi golongan di sini secara sistematiknya kita akan mengklasifikasikan golongan kation yang kita analisis. Yang dimana golongan kation tadi kan sudah disampaikan bahwasannya ada 5 golongan kation yang dimana ada asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Dan dalam klasifikasi kation di sini, kita bisa melihatnya berdasarkan endapan, apakah dia terbentuk endapan ketika direaksikan dengan reagen-reagen, dan kemudian berdasarkan perbedaan kelarutan juga, di sini kita bisa mengidentifikasinya berdasarkan kelarutannya. Dan dalam klasifikasi kation ini, yang berdasarkan endapan dan juga kelarutannya ini, dia masuk ke dalam golongan 1 sampai dengan 5. Bisa kita klasifikasikan dalam kation golongan 1 sampai dengan 5. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya dalam kation itu kan diklasifikasikan ada 5 golongan. Nah, untuk kita tahu mula-mula itu dia masuk golongan apa, yang jelas kita harus berurutan saat identifikasinya, mulai dari cara kation golongan 1 terlebih dahulu, yang dimana di sini kation golongan 1 itu atau golongan HCl maksudnya apa gitu, sama seperti slide sebelumnya bahwasannya di awal-awal itu kita bisa melihat dari apakah dia terbentuk endapan atau apakah dia larut, kelarutannya itu bagaimana sesuai dengan reagen yang kita tambahkan. Nah, untuk yang kation golongan 1 ini atau golongan HCl, kan di sini dia membentuk endapan klorida dengan HCl encer. Nah, apa sih maksudnya golongan HCl, kation golongan 1 atau golongan HCl sesuai judulnya ini. Jadi saat kita melakukan identifikasi atau menganalisis ini, saat sampel yang kita miliki kita campurkan dengan reaksi yaitu HCl dan dia membentuk endapan adanya terbentuk endapan gitu ya, setelah pemberian endapan membentuk endapan setelah pemberian HCl, yang dimana yang terbentuk ini adalah endapan klorida. Nah, di situ kita bisa melihat endapannya. Jika memang dia warna putih, dia bisa masuk ke PbCl2, HgCl atau AgCl2. Jadi untuk misalkan kation golongan 1 ini atau golongan HCl ini, cara melakukannya itu sampel ditambahkan dengan HCl, dan apabila dia terdapat endapan putih, dia bisa diduga dengan Pb, Hg atau Ag. Namun analisis yang kita lakukan tidak berhenti sampai sini karena masih kita lanjutkan untuk menemukan reaksi spesifiknya. Dan di sini juga kan ada tidak larut dalam air. Dalam endapan pun, endapannya ini nanti hasil dari endapan ini nanti akan kita uji kembali. Maka dari itu dalam awal-awal ini masih belum spesifik. Di sini juga ada contoh gambar dari endapan yang dihasilkan saat penambahan HCl ke dalam sampel kita. Dan di sini ada contoh dari AgCl dan juga PbCl2 yang dimana terdapat endapan, sedikit adanya endapan, adanya juga hampir terlihat endapannya yang di PbCl2 yang dimana ada warna putih keruh beserta airnya. Untuk AgCl ini terlihat berwarna putih namun hampir membentuk endapan.
Untuk mekanisme reaksinya itu seperti apa? Jadi di sini ada mekanisme reaksi yang terjadi. Mengapa dia bisa membentuk endapan dari hasil reaksi golongan pertama ini yang ditambahkan dengan HCl? Mengapa dia bisa berbentuk endapan? Di sini ada mekanisme reaksinya yang dimana bisa dilihat di slide ini untuk reaksinya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke kation golongan 2 yang dimana ketika direaksikan dengan yang pertama dengan HCl, sampel dan HCl tidak menghasilkan endapan atau endapan putih, maka dilanjutkan dalam kation golongan 2. Nah, untuk kation golongan 2 ini kita menggunakan dengan H2S. Untuk kation golongan 2 ini dia akan menghasilkan endapan. Namun endapan di sininya itu dengan berbagai warna. Bisa dilihat bahwa di sini ada endapan hitam, kuning, coklat, jingga yang menandakan dugaan beberapa kation. Kita ambil contoh dari hitam. Ketika kita melakukan analisis sampel ditambah H2S, kemungkinan dia menghasilkan warna hitam, kita bisa buat dugaan sebagai HGS, PBS, atau CUS. Dan pada intinya kation golongan 2 ini dia juga sama menghasilkan endapan namun dengan berbagai warna. Nah, berdasarkan kelarutannya juga gitu yang terbentuk oleh amonium sulfida atau amonium polisulfida, kation golongan 2 ini diklasifikasikan lagi ke golongan 2A dan 2B. Nah, tadi kan sedikit penjelasan juga gitu ya, kalau misalkan kation golongan 1 tadi, dia hanya kation golongan 1 aja dengan HCl. Nah, berbeda dengan kation golongan 2 ini. Untuk kation golongan 2 ini, dia golongan 2, namun dia terbagi lagi. Di 2 ini, golongan 2 ini ada golongan 2A dan juga golongan 2B. Apa itu? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Di sini ada sedikit gambaran saat melakukan analisis. Sebenarnya sama saja seperti saat kita melakukan analisis golongan anion. Yang membedakan mungkin tahapan dan reaksi-reaksi yang kita gunakan, baik dari reagen yang kita gunakan untuk menganalisis kation ini. Di sini juga ada contoh dari hasil kation golongan 2 yang menghasilkan endapan berwarna hitam. Nah, seperti yang dihasilkan endapan warna hitam ini, ada dari PBS, HGS, dan juga CUS. Berikut gambaran endapan yang terjadi saat melakukan reaksi dengan H2S ini di kation golongan 2. Berikut reaksi yang endapan yang menghasilkan warna kuning. Ada dari CDS, AS2, S3, SN, S2. Berikut gambarannya. Di sini juga ada contoh yang lainnya, bisa dilihat. Dan di sini ada mekanisme reaksi yang terjadi saat kita melakukan analisis dengan reaksi H2S. Berikut terlampir reaksinya yang bisa kalian lihat di sini. Untuk kation golongan 2 ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, bahwa kation golongan 2 ini terbagi lagi ada 2A dan 2B. Beda sama golongan kation yang pertama. Kation golongan yang pertama itu ya sudah, golongan 1. Nah, kalau untuk golongan 2 ini, dia terbagi ada 2A dan 2B. Sebenarnya untuk membedakannya gitu, 2A dan 2B ini, untuk 2A ini dia larut endapannya. Nah, untuk 2B ini dia tidak larut. Itu yang membedakan golongan 2A dan juga golongan 2B. Untuk dari apa saja gitu contohnya juga bisa dilihat di slide ini gitu ya. Untuk kation 2A itu ada Hg, Pb, Cu, sama Cd. Nah, untuk yang 2B ini itu ada SN2. Kemudian ada juga yang SB dan juga SN4. Untuk selanjutnya kita akan bahas ke kation golongan lainnya agar kita bisa memahami masing-masing dari golongan kation, mulai dari golongan kation 1 hingga golongan kation kelima. Untuk kation golongan 3 ini, dia ketika tidak bereaksi dengan HCl dan juga H2S, yang dimana HCl tadi kan
untuk kation golongan 1. Nah, untuk yang H2S itu baru yang kation golongan 3. Nah, untuk kation golongan 3 ini dia tidak bereaksi dengan HCl maupun H2S, tapi dia juga sama membentuk endapan ketika direaksikan dengan NH4S, yang dimana untuk endapannya ini sama dengan kation golongan 2, yang dimana endapan yang dihasilkan ini berbagai warna. Di sini ada contohnya, ada hitam dan juga merah jamu, yang dimana kita contohkan saja merah jamu ini dia bisa masuk ke MNS untuk dugaannya. Nah, untuk kation golongan 3 ini ada dari Fe, mangan, krom, Zn, ada juga Ni dan juga Co. Bisa dilihat untuk di slide di sini terlampir juga contohnya dan warnanya. Ketika warna endapan hitam dan merah jamu itu dugaan apa yang bisa kita ambil. Di sini juga terdapat contoh dari endapan yang dihasilkan untuk yang golongan 3 ini kita ambil contoh yang gambarnya endapannya hasilnya warna hitam, bisa diduga dengan FS, NIS ataupun COS. Untuk ini bisa dilihat yang hasilnya endapan putih. Di sini ada endapan yang terlarut dan ada endapan yang tidak terlarut. Dan untuk ini ada mekanisme reaksinya bagaimana dia bisa terjadi adanya perubahan warna ini atau endapan ini. Jelas untuk yang FeS2 ini dia Fe itu dia mudah teroksidasi, bisa dilihat juga mekanisme reaksi yang terjadi di sini. Untuk kation golongan 3 ini ternyata sama dengan kation golongan 2. Sama di sini maksudnya terbagi lagi gitu. Kan tadi kalau kation golongan 2 itu terbagi lagi ya, golongan 2A dan B. Nah, untuk kation golongan 3 ini ternyata juga sama seperti kation golongan 2 tadi yang terbagi. Kation golongan 3 juga sama terbagi ke golongan 3A dan juga 3B. Apa yang membedakan untuk golongan A ini, dia yang diendapkannya itu yang diendapkan gitu hasilnya itu oleh hidroksida atau larutan amonia. Untuk yang golongan 2B ini dia bisa kita endapkan itu dengan sulfida. Jadi ketika diberikan amonia berlebih dia tidak mengendap. Kalau misalkan yang golongan 3A-nya itu dia mengendap. Tapi kalau untuk yang golongan 3B-nya tidak mengendap, maka dari itu kita harus memberikan sulfida agar dia bisa mengendap. Berikut juga terdapat contohnya yang dari golongan 3A dan juga golongan 3B. Bisa dilihat dan salah satu contohnya ini dugaannya bisa Fe, dan untuk yang 3A ya, 3A itu bisa Fe dan sebagainya. Untuk yang golongan 3B itu bisa H2S, Zn, mangan dan sebagainya. Untuk kation golongan 4 ini dia tidak akan bereaksi dengan reagen dari golongan 1 hingga golongan 3, dan dia akan bereaksi membentuk endapan itu ketika adanya penambahan reaksi NH4CO3. Endapan yang terbentuk itu putih seperti BaCO3, untuk dugaannya CaCO3 sama SrCO3. Nah, dalam penambahan reagen di sini kan golongan 4 itu ditambahkan dengan Na4CO3. Di mana reagen NH4CO3 ini dia selalu mengandung NH4HCO3, ada hidrogennya, dan amonium karbamat. Maka sebelum digunakan dari reagen NH4CO3 ini yang mengandung NH4HCO3 perlu dihilangkan dengan cara bagaimana? Dengan cara mendidihkan larutan reagen tersebut. Jadi sebelum digunakan kita harus didihkan terlebih dulu fraksinya untuk menghilangkan senyawa yang mengandung di reagen tersebut yang tidak kita perlukan, seperti itu. Di sini juga ada contoh dari endapan yang terbentuk, endapan putih yang terbentuk, ada BaCO3, SrCO3, CaCO3. Berikut contoh dari endapan yang dihasilkan saat dilakukan direaksikan dengan reaksi atau reagen.
Untuk mekanisme reaksinya itu seperti ini, bisa dilihat yang semulanya dari Ba plus 2, kemudian ditambah dengan CO3 2-, dan dihasilkanlah BaCO3 yang berupa endapan putih, seperti contoh pada gambar sebelumnya. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke kation golongan 5, yang dimana kation golongan terakhir atau kita sebut juga sebagai golongan sisa. Kenapa? Karena dalam kation golongan 5 ini dia sama sekali tidak bereaksi dari perlakuan golongan 1 hingga golongan 4 tadi. Sama sekali tidak menghasilkan apapun atau teridentifikasinya adanya perubahan saat diberi reaksi atau reagen. Nah, sehingga kita bisa masukkan kation ini ke dalam golongan 5 yang sama sekali tidak memberikan reaksi apapun dari golongan 1 hingga golongan 4. Dan ternyata di kation golongan 5 ini selain disebut golongan sisa, dia tidak ada reagen umum untuk kation golongan ini yang bisa digunakan. Sehingga bisa kita duga bahwa ketika tidak terdapat hasilnya dari golongan 1 sampai 4, kita masukkan ke kation golongan 5, dan untuk dugaannya itu bisa langsung ditulis saja, contohnya kalium, Ha, Mg, atau NH4. Berikut ini ada tahapan untuk reaksi golongan kation. Sebenarnya di sini ada tabel yang dimana saat kita melakukan analisis suatu sampel untuk mengetahui kation apa yang tergantung di dalam sampel tersebut, bisa dilihat dalam atau dibuat dalam tabel seperti ini, yang dimana ada tahapan prosedur hasil pengamatan kita dan juga ada dugaan yang kita buat dari hasil pengamatan dari per step prosedur yang kita lakukan. Kemudian kita bisa melihat endapan yang terbentuk, bisa kita tuliskan di sini. Jadi di sini adalah contoh gitu ya dari yang dibuat tabel untuk kita menganalisis atau mengidentifikasi golongan kation dalam hal yang kita lakukan di laboratorium. Jadi setelah kita melakukan reaksi golongan, baru kita bisa melakukan reaksi spesifik. Perlu kita ketahui bahwa setiap kation itu memiliki reaksi spesifik, walaupun saat melakukan reaksi golongan ada yang tidak teridentifikasi dari golongan 1 hingga golongan 4, karena memang dia tidak termasuk ke dalam golongan 1 atau 4 ini. Malah dia akan masuk ke golongan 5 yang sama sekali tidak memiliki reaksi apapun dari golongan 1 atau golongan 4, sehingga kita bisa membuat dugaan di golongan 5 yang contoh seperti kalium yang tadi pada slide sebelumnya gitu ya. Nah, dalam melakukan reaksi spesifik ini, setiap kation tadi kan dia bereaksi secara spesifik dengan reagen-reagen tertentu. Jadi ada reaksi spesifiknya. Nah, untuk mengidentifikasi kation, kita berarti harus dari reaksi golongan tadi gitu ya. Berarti kita harus melakukan reaksi spesifiknya. Kan di awal udah dijelaskan bahwa yang pertama pendahuluan, kemudian ada reaksi golongan kation, dan juga dilanjutkan dengan reaksi spesifik. Jadi setelah kita melakukan pendahuluan, dilanjutkan dengan reaksi golongan kation, berarti saat kita menemukan kation golongan berapa, masih ada tahapan lanjut untuk memastikan, yaitu tahapan lanjutnya adalah reaksi spesifik sesuai dari dugaan yang kita dapat di reaksi golongan kation tersebut. Nah, untuk reaksi spesifik ini kita bisa melakukan analisis kualitatif yang bersifat identity confirmation maupun blank identification. Seperti yang sudah dibahas dalam analisis anion sebelumnya, bahwasanya kalau untuk yang identity konfirmasi itu berarti kita sudah ada identitas dari sampel kita ini kira-kira apa, dan kita hanya mengkonfirmasi apakah yang terkandung di dalam sampel kita ini. Nah, kalau untuk yang blank identification ini berarti kita kosongan gitu ya memulainya. Jadi kosongan dalam arti kita gak tahu sama sekali apa yang ada sampel yang kita analisis ini. Jadi dalam reaksi spesifik ini kita bisa melakukan identity confirmation maupun blank identification. Karena kan kita cuma dapat dugaan ya. Dalam dugaan pun banyak pilihan, sehingga kita juga harus bisa melihat lagi kira-kira reaksi spesifik apa
yang memungkinkan untuk kita lanjutkan ke reaksi spesifik dari dugaan yang lebih banyak kita dapat. Terutama kita ambil dari dugaan yang terakhir kali kita lihat itu lebih banyak kemana. Itu yang memungkinkan kita lanjutkan ke reaksi spesifik untuk menentukan kation golongan apakah yang maksudnya golongannya tadi sudah dapatkan, berarti untuk menemukan sebenarnya ini mengandung kation apa secara spesifiknya gitu. Secara kan tadi kita sudah dapat golongan 5. Golongan 5 itu ada berbagai macam kan di contohnya. Nah, kita masih belum tahu yang spesifiknya itu kita sampel kita ini kation 5 golongan 5. Tapi dia apa nama senyawanya seperti itu. Untuk pada diskusi di sini dari saya kan singkat saja gitu ya. Karena kan tadi sudah dijelaskan juga dan dipahami kembali bahwasanya reaksi spesifik kation golongan 1 ketika dia dicampur dengan reagen HCl dia mengendap gitu, ada reaksi endapan yang terbentuk. Nah, untuk dari kation golongan 1 ini gimana cara membedakannya? Membedakannya ketika dia masuk ke dalam golongan kation golongan 1 otomatis ketika direaksikan dengan reaksi HCl, maka dia akan terbentuk endapan putih atau endapan ketika memang direaksi dengan HCl. Untuk membedakannya itu bagaimana gitu, endapan yang terbentuk yang jelas putih, cuman ada beberapa endapan yang memang sangat terlihat jelas dan juga seperti adanya endapan yang terlarut atau keruh seperti itu. Nah, untuk reaksi kation golongan 1 ini dia positif apabila kita menambah sampel, kita tambahkan dengan HCl, kemudian terdapat endapan putih gitu ya. Nah, di situ kita bisa buat dugaan apakah dia PB, HG, AG atau semacamnya yang termasuk golongan 1. Dan endapannya pun punya ciri khas masing-masing dari PB, yang endapannya lebih jelas, ada kekeruhannya gitu ya, ada yang terlalu sedikit, HG yang sepertinya hanya mengendap di bawah saja, seperti itu. Jadi endapan yang dihasilkan memang endapan putih, namun endapannya terbentuk itu berbeda-beda. Ada yang terlihat jelas endapannya, ada yang juga endapan seperti terlarut sebagian, sehingga membuat keruh cairan yang lainnya. Seperti pada gambar-gambar yang tadi sudah ditampilkan dalam penjelasan. Nah, untuk reaksi spesifik kation golongan 2 tadi kan kita terbagi lagi, yang kita review sedikit bahwa golongan 2 tadi itu terbagi golongan 2A dan golongan 2B, yang dimana ada yang terlarut dan ada yang tidak terlarut. Disitulah cara kita membedakan endapannya. Ketika dia ditambahkan H2S, dia akan mengendap, dan endapannya itu untuk golongan 2 itu berbagai macam warnanya. Nah, untuk yang golongan 2 ini dia dibedakan 2A dan 2B, dilihat dari apakah dia terlarut endapannya atau tidak. Itu yang bisa kita bedakan sehingga kita bisa buat dugaan yang ada dari endapan yang hitam, ada tadi warna hitam yang contoh gambarnya dan sebagainya. Intinya kita lihat dari endapan apakah dia terlarut atau enggak, karena dia membedakannya itu dari golongan 2A dan 2B itu terlarut atau enggaknya. Maksud dari terlarut atau enggaknya itu kan ada endapan yang terlihat benar-benar endapan di bawah gitu ya, tanpa mengeruhkan cairannya. Ada juga endapan yang terbentuk tapi dia seperti larut dan di dalam tabung unci itu keruh warnanya, sehingga itu bisa dikatakan endapan yang terlarut tapi dia terbentuk terlihat gitu gumpalan atau endapan-endapannya. Untuk reaksi kation golongan ke-3 ini sama kita terbagi ke 3A dan 3B, dilihat dari endapannya larut dengan amonium atau tidak. Dan di situ yang membedakan yang tidak larut dengan amonium berlebihan itu masuknya ke 3B. Kalau 3A itu dia larut endapannya. Sehingga untuk yang membedakannya itu dari endapannya dia adalah warnanya, sama seperti golongan 2 tadi yang dimana warnanya itu berbeda, dan di situ kita bisa mengidentifikasi dia masuk kemana kan kita lihat dari warnanya.
Nah, untuk golongan 4 ini kita kan menggunakan reaksi NH4CO3, yang dimana reaksi ini kita harus didihkan terlebih dahulu karena NH4CO3 ini dia mengandung Na4HCO3, ada hidrogennya, sehingga kita harus dididihkan terlebih dahulu sebelum kita gunakan untuk kita reaksikan kepada sampel kita. Dan ketika dia bisa dikategorikan golongan 4 apabila dia bereaksi di golongan 4, tapi sebelum-sebelumnya tidak sama sekali bereaksi dari golongan 1 hingga golongan ke-3. Nah, yang membedakan apa sama endapannya juga, kita bisa dari lihat warna sama endapan yang terbentuk sama warnanya. Lebih ke warna untuk yang ini sama seperti yang golongan 2 tadi. Warna juga sama, semua bermain di warna untuk membedakannya. Untuk yang spesifik katiun golongan 5 atau golongan sisa ini, jelas dia tidak sama sekali bereaksi dari tahapan analisis reaksi golongan 1 hingga 4, bahkan di reaksi 5 pun tidak ada reaksi yang bisa dilakukan untuk membuktikan dia menghasilkan warna apa, karena intinya jika dia tidak masuk golongan 1, 2, 3, dan 4, tidak sama sekali menghasilkan reaksi apapun ataupun tidak adanya endapan sama sekali, maka dia otomatis masuk ke golongan 5, golongan sisa ini, yang dimana hanya sedikit dugaan untuk golongan 5 ini. Tapi bagaimana sih cara membedakannya? Balik lagi, kita harus melakukan uji spesifiknya, atau kita membuka literatur untuk melihat bagaimana prosedur yang akan kita lakukan. Sama seperti yang lain juga, sama untuk kan dugaan dari golongan kita mendapatkan dugaan, bahkan dari uji pendahuluan pun kita mendapatkan beberapa dugaan. Dari situ kita bisa membuka literatur dengan bantuan literatur, kemudian baru kita bisa melangsungkan reaksi spesifik selanjutnya untuk memastikan katiun apa yang terkandung dalam sampel kita. Untuk membedakannya pasti di warna, untuk melihat membedakannya gitu, golongan 5 ini bisa membuka Vogel atau literatur lainnya. Yang jelas ketika membuka Vogel, dari apa yang sudah didapat kita rujuk ke Vogel misalkan, di situ kita bisa mendapatkan informasi untuk melakukan aksi spesifik selanjutnya itu bagaimana, dan terdapat juga penjelasan seperti warna yang terbentuk atau larut atau tidaknya itu bisa kita rujuk ke Vogel atau literatur. Dalam melakukan analisis kimia, pastinya hal yang tidak boleh terlupakan bagaimana kebersihan alat yang kita gunakan, karena kebersihan alat bukan hal yang sepele. Hal tersebut juga bahkan akan membuat apa yang sedang kita lakukan atau apa yang sedang kita identifikasi tidak menghasilkan hasil yang sesuai, sehingga perlu diperhatikan dari alat-alat kebersihan atau reagen yang kita gunakan. Jika memang contohnya ada reagen yang terkontaminasi dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi hasil analisis yang kita lakukan. Bahkan malah akan bereaksi dengan zat-zat lain yang sebenarnya tidak kita inginkan. Terus selain dari itu juga cara kita mereaksikan setiap stepnya atau prosedurnya. Ketika kita dengan teliti dan benar-benar, maka apa yang dihasilkan seharusnya tidak melenceng jauh dari literatur. Dan juga untuk proses preparasi larutan uji juga perlu kita perhatikan, karena dalam preparasi atau penyiapan itu adalah tahapan awal, sehingga ketika tahapan awal saja sudah salah, otomatis untuk kelanjutannya juga akan diragukan hasil analisis yang kita dapatkan, karena kan secara tidak langsung sudah terkontaminasi misalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan berdasarkan materi analisis kualitatif reaksi golongan kation. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan saya sebagai mahasiswa farmasi, dan juga bisa memberikan informasi kepada yang menonton video ini agar lebih mengerti mengenai apa itu analisis kualitatif kation, golongan kation, dan bagaimana melakukannya secara umumnya. Untuk
kesalahan atau apapun yang kurang jelas dalam video ini, saya mohon maaf sebelumnya. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.